Laut makin beranjak kelam. Hening diselimuti hembusan angin malam yang kian mendingin menerobos masuk melalui celah ventilasi jendela. Berhembus memenuhi remang ruang bercahaya lampu teplok yang menempel anggun di dinding kamar. Astri mengerjap sebentar begitu tepukan halus menyentuh lengan terbukanya. Beraan lelah di saat tadi merebah diri tidak sadar menuntun perempuan itu menuju alam peraduan. Menuju gelap tanpa imajinasi liar yang kerap hadir kala hampa menggayuti raga. Bang, lirik suara Astri di antara kesadaran yang sepenuhnya belum menyatu. Dia nanar memandang raut wajah Galang suaminya dalam terpaan cahaya lampu kekuningan. Abang berangkat dulu, Dek. Ujar laki-laki itu masih berdiri menatap Astri yang masih tergolek mengumpulkan sisa kesadarannya. Jam berapa sekarang, Bang? Ujar Astri sembari bangkit sambil mengucek-ucek kelopak matanya. Menguap sebentar, lalu duduk di tepian tempat tidurnya. 10:30 malam, Dek. Jawab Galang sembari mengenakan setelan jaket tebal dan celana jeans ketat, lengkap dengan kupluk yang membungkus rambut. Iya, malam ini Galang kebagian kerja shift malam. Itu berarti Astri akan ditinggal pergi sampai jelang pagi esok. Tidur sendirian di dalam rumah terpencil, jauh dari pemukiman warga lainnya. Hanya sebuah rumah kecil yang dikelilingi persawahan serta dataran luas penuh dengan pepohonan tinggi menjulang. Itu adalah hunian bekas peninggalan orang tua Galang dulu saat masih hidup. Astri beranjak ke dapur. Ia mengambil sebuah rantang berisi makanan untuk bekal makan suaminya di tempat kerja. Bawa makanan ini, Bang. Mungkin sudah dingin, soalnya aku menyiapkannya tadi sebelum ketiduran. Ujar Astri sembari mengasongkan perbekalan tersebut. Galang tersenyum. Tak apa, Dek. Dalam kondisi apapun, masakan kamu tetap enak, kecuali kalau sudah basi. Canda Galang yang lantas membuat Astri mencubit lengan suaminya diiringi senyuman manja. Abang bisa aja, Dek. Ujar Astri, sementara laki-laki itu meringis seketika. Sakit, Dek. Seru Galang sambil mengusap-usap bekas cubitan istrinya. Lagian sih abang, rengek Astri kembali manja. Kamu gak apa-apa kan abang tinggal, Dek? Tanya Galang sebelum pergi. Ia menatap istrinya. Astri menggelengkan kepala perlahan. Benar. Ini adalah hari ketiga mereka pindah ke rumah ini. Walaupun untuk sementara sampai rumah mereka selesai direnovasi. Galang, dia mengangkat wajah Astri yang tertunduk. Di sini gak ada listrik juga jauh dari tetangga. Ujar Galang, sementara Astri kembali menggelengkan kepala dan berusaha tersenyum tegar. Beneran gak apa-apa nih? Tanya Galang lagi meyakinkan. Gak apa-apa, Bang. Sudah, abang berangkat aja, Gi. Hati-hati ya. Jawab Astri dengan suara bergetar.
Sebenarnya kalaupun ada pilihan lain, ingin sekali perempuan itu menahan suaminya untuk tetap berada di rumah, menemani tidur sepanjang malam, atau juga mengisi dengan hal-hal lain yang lebih menyenangkan. Ya sudah, kalau begitu, doain abang ya dek, besok pagi abang pulang kok, ujar Galang sembari mengecup kening istrinya. Ia kemudian melangkah keluar rumah. Kunci semua pintu, jangan dibuka kalau bukan abang yang datang, ujar Galang lagi. Iya bang, jawab Astri. Ia kemudian menyalami Galang dan menciumnya dengan takjim. Cepetan pulang lagi ya bang, lanjutnya. Galang terkekeh. Ini baru mau berangkat, gimana mau cepat balik lagi, ujarnya. Maksudnya habis kelar kerja abang buruan pulang, nggak pakai mampir-mampir dulu, ujar Astri menegaskan. Siap Bu Galang, jawab Galang seraya menaiki kendaraan bermotor yang sudah terparkir di depan rumah. Ia kemudian menghidupkannya. Abang berangkat ya, ujar Galang. Astri, dia mengangguk diiringi senyuman gatir. Berbagai buah pikiran mulai memenuhi kepala begitu sang suami mulai merayap menapaki jalan setapak menembus bakat. Sementara deru suara motor tuanya perlahan menjauh dan hilang terurai hembusan alam. Astri, ia kemudian mengunci rapat daun pintu rumah dengan palang kayu yang membentang. Menahan kuat hingga tidak mampu ditembus kecuali didobrak. Lantas cepat-cepat ia memburu tempat tidur, kemudian menyelimuti sekujur badan dan bersembunyi di dalamnya. Matanya memutar-mutar dalam kegelapan, memasang baik-baik kedang telinga untuk memastikan suara-suara yang sayup terdengar dari arah luar. Berulang kali ia mencoba fokus dan memastikan apakah sekedar ilusi ataukah nyata. Suara itu, ujar Astri dalam hati. Iya, suara itu datang lagi. Sontak perempuan itu menutup rapat kedua lubang telinga dengan jemari. Namun tetap saja suara-suara itu masuk terselip di antara hembusan angin yang menggigihkan. Ya Tuhan, pekik Astri dalam balutan selimutnya. Ia ketakutan. Suara-suara itu semakin ramai bergema memenuhi ruang dengar, bersautan, seakan tengah menikmati alam cekam yang kian menyiksa Astri. Astri, ia berusaha terpejam berharap tidur segera menghinggapi ruang sadarnya, melenakan serta melupakan sejenak dari raungan suara-suara membahana tersebut. Namun, apalah yang didapat? Justru kantuk tidak kunjung mendera. Hingga tiba-tiba perempuan itu bangkit kemudian menghentakkan balutan selimut dengan kakinya. Perlahan ia merayap menuruni tempat tidur. Penasaran? Sebenarnya makhluk apa sih yang setiap malam datang ke tempat ini? Gumam Astri di antara terpaan cahaya lampu teplok dari kamar yang menembus remang hingga ke tengah ruang rumah. Detak jantung kian berpacu, memompa aliran darah dengan cepat menuju kepala hingga riak bulu-bulu di kuduk serempak berdiri. Perlahan-lahan jemari tangan perempuan itu menyibak kain gorden yang menutupi kaca jendela. Mengintip sedikit di antara celah tirai terbuka, ia kemudian menyipit mencari-cari sosok yang membuatnya ketakutan dalam kerembangan suasana depan rumah dengan bantuan penerangan lampu teplok di luar sana.
Liar, bola mata Astri bergerilya untuk menemukan titik fokus disertai helaan napas kian memburu. Ia berharap menemukan apa yang dicari di antara gema suara-suara menyeramkan dan menciutkan nyali. Ya Tuhan, kembali taktik keluar dari mulut menganga Astri. Perempuan itu menatap sosok makhluk mengerikan di antara terpaan cahaya lampu. Terlihat bulat besar bola matanya hampir keluar dari pelupuk menebar aura adu kekuatan pandang. Nampak juga tubuh bertotol-totol dengan leher bergerak-gerak dan kaki runcing berselaput. Tidak, ujar Astri. Ia beringsut menjauh. Sementara makhluk itu memakai kuat meluluhkan keberanian yang semula dipupuk istri galang tersebut. Lalu bergerak mendekati beranda rumah. Jangan mendekat, aku mohon, teriak Astri. Namun percuma saja, karena makhluk itu tidak mau mendengar. Disertai dengan tatapan menakutkan, dia kemudian terus mendekat dan mendekati pintu. Tok tok tok. Terdengar daun pintu bergerak hebat diterjang. Palang pintu sebagai pengunci turut bergerak. Tok tok tok. Terdengar pintu diketuk lagi. Enyah kamu dari sini, jangan ganggu aku, teriak Astri yang kemudian berlari memburu tempat tidur. Ia kembali menyelimuti diri dengan tubuh gemetaran. Jangan ganggu aku, teriaknya lagi. Namun makhluk itu malah meraung-raung di kegelapan malam luar sana. Bukan satu atau dua, namun kini semakin banyak. Mengelilingi area rumah saling bersautan meneror nyali penghuni kamar. Astri, dia menutup lubang telinga rapat-rapat, memejamkan kelopak mata sekuat tenaga, berharap dia akan segera tertidur dan melupakan semua cekam yang kian menghujam. Entah berapa lama, sampai kapan, yang pasti perempuan itu pun tersentak dengan suara gedoran pintu depan disertai panggilan suara seseorang. Dek, buka pintunya. Astri tercekat. Ia menarik buka selimut yang menutupi sekujur badan dengan peluh dingin yang membanjiri. Bang Galang? Tanya Astri dalam rasa cekamnya. Kembali, pintu diketuk keras untuk kedua kalinya. Dek, ini abang pulang, bukain pintu dong, ujar suara itu. Lantas Astri pun segera bangkit, ia kemudian bergegas memburu pintu depan. Abang, itu abang kan? Tanya Astri. Iya dek, ini abang, terdengar jawaban diri dari arah luar sana. Lantas perempuan itu membuka tirai jendela sedikit. Ia mengintip ke arah luar untuk memastikan sosok itu benar suaminya. Khawatir jika dia adalah jelmaan makhluk mengerikan yang sejak semalam meneror. Astri, ia kemudian mengangkat palang kayu pengunci lalu menarik daun pintu hingga terbuka lebar. Abang, seru Astri. Ia menubruk tubuh laki-laki itu dan memeluknya dengan erat. Ada apa ini, dek? Tanya Galang sembari mengusap-usap punggung Astri. Lantas
Lantas, ia pun membimbingnya masuk ke dalam rumah. "Kamu kenapa?" tanya Galang lagi. "Aku takut, Bang. Aku takut," ujar Astri sembari menangis pilu di dada Galang. "Takut kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Galang bingung. "Kita pindah aja hari ini juga, Bang. Aku gak mau di sini," kata Astri dengan napas memburu, masih dalam dekapan hangat sang suami. "Pindah kemana? Ini kan rumah kita, Dek," ujar Galang. "Pokoknya kemana saja, ke rumah orang tuaku atau bahkan ngontrak dulu sementara waktu. Aku gak mau di sini, Bang," ujar Astri. Lantas Galang melepaskan pelukan Astri. Ia lalu menatap dalam-dalam mata perempuan yang belum lama dinikahinya itu. "Ada apa sebenarnya? Ceritalah, Dek, Abang bingung," ujar Galang sembari mengusap lembut wajah sang istri penuh kasih. "Astri," ia menoleh keluar rumah. Nampak pintu depan masih terbuka lebar. "Aku takut, Bang," ujar Astri lagi. Ia gemetaran. "Takut kenapa? Apanya yang harus ditakuti? Ini rumahku, rumah kita," Galang menegaskan. Lantas, perempuan itu menundukkan wajah disertai sisa isak yang masih terdengar. "Semalam ada banyak makhluk mengerikan datang ke sini, Bang," ujar Astri. "Makhluk? Makhluk apa?" kening Galang berkerut. Telunjuk Astri tiba-tiba terangkat. Ia lalu menunjuk ke satu arah di luar rumah. Itu Bang, itu!" teriak Astri. Mata perempuan itu membesar. Ketakutan kembali tergurah di wajahnya yang berkilau dengan keringat dingin. Lantas, serta-merta Galang ikut menoleh ke arah tempat yang ditunjuk Astri. Laki-laki itu melihat sesosok makhluk tengah berdiri dengan pongas serta sorot mata tajam menyedihkan. "Makhluk itu?" tanya Galang, lalu beralih memandangi sang istri. Dan sesaat kemudian tawanya memecah kesunyian. "Kenapa Abang tertawa? Aku ketakutan, Bang," seru Astri seraya menepuk lengan Galang beberapa kali. Galang kemudian menghentikan tawa. Bibir laki-laki itu bergerak-gerak seperti tengah menahan saraf gelitik agar tidak kembali pecah terbahak. "Beneran kamu takut dengan makhluk itu?" tanya Galang sesaat kemudian. "Abang pikir aku bercanda?" Astri, dia mulai kesal dengan sikap suaminya itu. "Itu kan kodok sawah, Dek. Masa kamu takut sama kodok?" ujar Galang tersenyum geli. "Mana aku tahu kalau itu kodok. Seumur-umur baru kali ini aku melihatnya," serga Astri diiringi cemberut manja. "Ya sudah, kamu gak perlu takut. Makhluk itu tidak berbahaya kok. Mereka memang sering ada di sekitar daerah persawahan yang berair." "Lucu dan suaranya merdu banget kan?" ujar Galang setengah menggoda sang istri. "Tapi aku takut, Bang.
Rengek Astri. Gejolak rasa takutnya menghujam sanubarinya sejak tadi kini mulai mereda. Sudah, sekarang kamu sudah tahu kan? Makhluk itu namanya kodok. Tidak berbahaya kok. Namun memang geli dan jijik kalau melihat mereka, ujar Galang. Ia mengusap wajah Astri. Sementara perempuan itu mengangguk perlahan dan kini sudah kembali tenang. Hingga sayup-sayup dari kejauhan terdengar mengalun suara ajan melalui pengeras suara. Terdengar saling bersahutan dari satu suro ke langgar lainnya. Sudah masuk waktu subuh rupanya. Aku pergi ngambil air wudhu dulu ya, ujar Galang tiba-tiba. Ia kemudian beranjak menuju air pancuran yang terdapat di belakang rumah. Astri, ia hanya menganggukkan kepala. Laki-laki itu pun segera keluar meninggalkan Astri yang masih duduk di ruang tengah. Hingga tiba-tiba perempuan itu mengernyitkan kening setelah beberapa saat, seperti tengah berpikir keras. Bang, panggil Astri keras. Namun tidak ada jawaban maupun suara-suara orang tengah mengambil air di belakang rumah. Bang, kembali Astri memanggil dengan suara yang lebih keras. Namun tetap tidak ada jawaban. Hening seperti biasa, terkecuali kumandang ajan di penghujung rangkaian kalimat, serta suara-suara kodok yang semula ditakuti. Astri kemudian melongok keluar rumah. Masih gelap. Tidak ada sosok Galang. Motornya pun tidak tampak terparkir di depan seperti biasa. Bang Galang, panggil Astri kali ketiga. Mendadak bulu kuduk perempuan itu meremang. Ia bergidik. Dadanya bergemuruh, lalu tiba-tiba dia segera menutup pintu rumah dengan memasang palang pengunci kembali ke tempat asal. Sontak, keringat dingin mulai mengucur deras. Ia kemudian berdiri menyandar membelakangi dengan napas memburu. Hingga matanya menangkap samar ke arah kegelapan di sudut dapur. Terlihat seperti ada sesosok orang tengah berdiri mematung memperhatikan. Ya Tuhan, dia... Astri, dia ternganga disertai wajah memucat. Bapak. Sontak sadaran perempuan itu pun lenyap. Pekat memenuhi alam pikiran, sampai kemudian ia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.